Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan syukur atas karunia kesehatan yang diberikan Allah kepada kita ini. Mari kita menundukkan kepala sejenak dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada maghrib kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita Husnul Khotimah dengan menyimak sebuah pernyataan dari Al-Maghfurlah, guru kita Al-Ustadzul Kabir Syekh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ila hilmihi idza ata'tah ahwaj minka ila hilmihi idza asaitah. Engkau lebih membutuhkan kemurahan santunannya dikala engkau menaatinya ketimbang saat berbuat maksiat kepadanya. Sangat dalam maknanya ini Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan terjemahnya sekali lagi, mohon kita simak. Engkau lebih membutuhkan kemurahan santunannya. Artinya, sesungguhnya kita lebih membutuhkan pertolongan, santunan, kemurahan Tuhan dikala kita senang, dikala kita sedang dalam keadaan taat, tidak berdosa terhadapnya, ketimbang saat berbuat maksiat kepadanya. Seringkali kita itu memohon perlindungan Allah pada saat kita habis melakukan dosa. Justru kita tidak memohon perlindungan dari Allah dikala kita sedang dalam keadaan sungguh sangat taat-taatnya terhadapnya. Bukankah begitu kan Bapak Ibu? Ya. Kalau kita tidak ada masalah, tidak merasa ada dosa dengan Allah, bahkan sedang kita bermesraan dengannya, kita melakukan amal sosial, ya, sepertinya kita tidak membutuhkan kemurahannya. Sepertinya kita tidak membutuhkan perlindungan dan pertolongannya. Seolah-olah kita menganggap otomatis Allah akan melindungi kita, otomatis Allah akan memurahkan segala-galanya terhadap kita. Tiba-tiba Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kebalikannya. Engkau lebih membutuhkan kemurahan santunannya dikala engkau menaatinya ketimbang saat berbuat maksiat kepadanya. Apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Kita lihat penjelasannya. Kemuliaan seseorang hamba adalah ketika ia menyatakan dirinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada puncak kemuliaan selain menyerahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, suasana batin seperti ini mana yang paling sering muncul? Apakah ketika kita sedang dalam keadaan tidak ada musibah, tidak ada penderitaan, ya? Atau kita sedang dalam keadaan kesulitan atau cobaan? Saya ulangi pertanyaannya.
peluang untuk menjadi seorang hamba yang sangat pasrah terhadap Tuhan, apakah ketika kita ditimpa musibah, kekecewaan, penderitaan, atau kita sedang dalam keadaan bermandikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat mana kita pada Allah pada saat kita sedang dalam saat kesenangan atau sedang dalam saat kesedihan? Kalau begitu benar kata Ibnu Athaillah, engkau lebih membutuhkan kemurahan santunannya dikala engkau sedang taat-taatnya terhadapnya ketimbang saat berbuat maksiat kepadanya. Karena kalau kita berbuat maksiat kepadanya tanpa harus melakukan ketaatan serius, melakukan semacam shock terapi, dengan sendirinya kita akan bagus-bagusnya tuh. Tapi kalau kita di dalam keadaan mewah, senang, dipaksa diri untuk khusyuk, itu pun juga sulit. Justru kita lebih memohon kepada Allah agar kita diluluskan pada saat kita diuji dengan kemewahan ketimbang kita sedang diuji oleh kesulitan. Ujian kesulitan gampang orang lulus. Mau memanggil siapa kalau tidak memanggil Allah Subhanahu wa taala? Makanya itu hati-hati terhadap kesenangan, kegembiraan, keceriaan, karena itu bisa menjadi batu licin dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Kita lihat, keterpurukan seseorang hamba adalah ketika ia merasa dirinya telah dapat mengerjakan ibadahnya dengan berbangga diri dengan ibadahnya itu sendiri. Akhirnya lengah, ya kan? Saya kan ahli ibadah. Saya kan tingkat ma'rifahnya tinggi. Saya kan sudah segalanya tuntas. Jadi seolah-olah otomatis kita menganggap bahwa Tuhan itu bersama dengan kita ketika kita semuanya serba perasaannya kayak gini. Padahal justru merasakan perasaan seperti ini itu bisa bertolak belakang. Itu bisa menjadi titik-titik kelemahan kita sendiri. Rasulullah yang dijamin masuk surga, Rasulullah yang dijamin ma'asum, tidak pernah berdosa, tetapi masih sangat takut terhadap Tuhan, masih sangat khawatir terhadap Tuhan, dan masih selalu beribadah sepanjang malam, bahkan juga selalu sangat bersedih. Itu Nabi. Kita baru sejengkal amal kebajikan kita sudah tidak mau takut terhadap Allah karena merasa di backup oleh Allah. Alasannya kami lebih banyak ibadahnya daripada yang lain. Itu artinya kita mengandalkan ibadah kita untuk memperoleh karunia Tuhan. Padahal karunia Tuhan itu bukan diperoleh melalui sogokan ibadah. Kata Rasulullah, kita itu masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena kasih sayangnya Tuhan. Kata Aisyah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Aku masuk surga karena kasih sayangnya Tuhan, bukan karena ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu adalah faktor pemicu. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, hati-hati. Jangan karena kita melakukan banyak ketaatan ibadah sehingga kita egois. Itu namanya egoisme spiritual. Ya. Spiritualitasnya itu dilaksanakan dan mencapai perasaan puncaknya itu pada saat itu dia merasa tidak butuh Tuhan untuk memohon perlindungan. Ya. Tuhan itu bukan manusia, Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia, kalau kita sudah mempunyai saving sosial, ya, seorang anak kita lahirkan atau anak angkat yang kita angkat, kita sekolahkan sampai ke puncak sekolahnya itu akhirnya jadi camat. Ya. Sudah jadi camat, ya kalau di desa Bu, camat itu kan presiden. Dia sudah merasa di backup seenak-enaknya itu. Seolah-olah yang lebih camat adalah dirinya sendiri daripada camatnya itu. Nah, apa yang terjadi? Ya itu biasa.
Karena sudah menanam saham terhadap Pak Camat, maka seenak-enaknya melakukan apapun terhadap Pak Camat itu sendiri. Tuhan tidak bisa disamakan dengan camat. Kita sudah beribadah sedemikian rupa, ya terserah apa yang saya mau, itu Tuhan yang akan nanti turunkan kepada saya. Itu namanya menurunkan martabat Tuhan menjadi camat. Tidak bisa. Ibadah yang kita lakukan bukan karena kita ingin memperoleh apapun. Ibadah itu lillahi ta'ala. Mau Tuhan memberikan pahala, mau Tuhan memberikan satu keistimewaan, keutamaan kepada kita, itu terserah Dia. Betapa banyak ahli ibadah tapi tidak kaya. Iya. Betapa banyak ahli tentang ketaatan itu segala macam pinter, tapi juga hidupnya melarat. Ada orang yang pas-pasan, pengetahuannya, ketaatannya konglomerat. Nah, ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dirinya sendiri, tidak dimiliki oleh hambanya, tidak didikte oleh hambanya sendiri. Karena itu yang kita mohonkan kepada Allah adalah kasih sayangnya. Karena kasih sayang Tuhan itulah nanti yang akan memberikan kemurahan terhadap kita. Yang paling menjatuhkan martabat seseorang ialah di samping berbangga diri, riya, saya katakan tadi sebagai kecongkakan spiritual, ibadahnya tertolak karena dikerjakan dengan riya, tanpa keikhlasan. Ya. Amalnya ditolak karena dikerjakan semata-mata karena manusia. Maka ibadah ini pun sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang ada unsur riya di dalam diri kita dalam melakukan satu kebajikan ialah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berhasil menyembunyikan riya itu kepada orang lain. Tidak ada orang yang tahu kita melakukan kebajikan. Tetapi diri kita merasa sedikit ada kebanggaan. Ah, saya bangga, saya sudah salat tahajud sudah 1 tahun 2 tahun, saya puasa Senin Kamis kami sudah tidak ada lagi bolong-bolongnya. Dengan demikian saya bisa mendikte Tuhan, apapun yang saya mau harus itu dipenuhi Tuhan. Tidak dilanjutkan dalam bentuk kata-kata, tetapi hatinya menginginkan seperti itu, dan hatinya sudah berada dalam suasana batin seperti itu. Terlalu pede gara-gara pekerjaan atau amal ibadahnya sangat besar. Pede tidak boleh di mata Tuhan hanya karena kita ahli ibadah. Nah, lantas apa yang harus kita banggakan di mata Tuhan kalau bukan karena ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita? Ya. Yang kita harus tonjolkan kepada Allah ialah keikhlasan kita terhadapnya, ketulusan kita. Ketulusan, keikhlasan itu di atas segala-galanya, Bapak Ibu. Ada hadis Nabi kan yang seringkali saya sampaikan pada kesempatan yang sama. Akhirnya semuanya akan tunduk kepada keikhlasan itu. Saya ulangi sekali lagi hadisnya. Ketika Allah menciptakan bumi, bumi itu getarannya luar biasa, berapa skala Richter? Ribuan. Kayak orang bermain bola itu. Bayangkan kalau bola dunia ini ditendang kiri kanan atas bawah, itu berapa ribu skala Richter. Goyang aja sedikit udah batuk-batuk gunungnya tuh kan. Muntah-muntah lagi. Nah, korban banyak. Kata malaikat, mustahil bumi yang goncangannya sedemikian dahsyat ini bisa dihuni manusia. Akhirnya Allah menancapkan gunung-gunung, banyak gunung pada bumi itu sendiri. Tiba-tiba gunung itu berdiam diri. Takjublah para malaikat, subhanallah, betapa hebat gunung itu. Mampu mendiamkan gerakan bumi. Ya Allah, sungguh hebat gunung itu. Masih ada nggak lebih hebat daripada gunung? Masih. Ada namanya besi. Besi itu bisa meratakan gunung, bisa meratakan bukit. Biasa kita lihat itu, bisa melubangi tanah.
Subhanallah, alangkah hebatnya besi itu. Masih ada nggak lebih kuat, lebih hebat daripada besi? Oh, masih ada. Yang disebut api. Api itu bisa menghancurkan, melelehkan besi. Subhanallah, betapa agung hebat api itu. Masih ada nggak lebih hebat daripada api ya Allah? Oh, masih ada. Air bisa memadamkan api. Ya. Hebat sekali air itu. Masih ada nggak lebih hebat dari air ya Allah? Oh, ada. Udara. Udara itu mampu mengisap, menyedot, menguapkan air menjadi kering karena menguap ke atas. Alangkah dahsyatnya udara itu mampu menguapkan air. Masih ada lebih hebat dari udara itu ya Allah? Ada. Ya, orang yang menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya. Dua syarat di situ. Pertama ikhlas, dan yang kedua tidak ria. Ikhlas sama dengan orang tidak ria. Ria sama dengan orang yang tidak ikhlas. Jadi keikhlasan inilah yang paling dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita mampu membiasakan keikhlasan di dalam diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah, sungguh pun kita tidak minta. Tapi jangan menganggap bahwa ibadah yang sedemikian banyak kita lakukan, sudah puasa Senin Kamis, sudah ke masjid Sunda Kelapa, sudah bawa buka puasa lagi, tapi itu nggak ada artinya apa-apa. Kalau itu kita lakukan seolah-olah kita menyogok Tuhan. Ya Allah, kami sudah berikan segalanya untukmu, giliran saya dong, saya minta dipenuhi semua permintaan kami. Itu gaya pedagang. Tidak bisa. Tuhan itu Tuhan. Apa yang kita berikan terhadapnya itu tidak seimbang dengan apa yang Tuhan berikan terhadap kita. Kalau kita mau mengkalkulasi pengabdian Anda terhadap aku, kalau mau ditukar kebaikan yang aku limpahkan terhadapmu, 1 jam saja nggak sanggup kamu bayar sepanjang hidupmu. Oksigen yang kamu hirup 1 jam itu, kamu bisa bikin oksigennya sendiri? Enggak. Ya udah. Kalau enggak seperti itu mati kamu. Jadi sebetulnya ini apa yang disampaikan Rasulullah itu sangat benar. Ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu artinya bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Betapa banyak orang beramal saleh masuk neraka Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Betapa banyak orang yang amalnya sedikit tapi ikhlas, dosanya besar, masuk surga. Sering kan kita dengarkan dalam kitab-kitab hadis tuh. Ini semua sudah cukup menjadi bukti buat kita semua bahwa bukan banyaknya amal itu membuat kita masuk surga, bukan sedikitnya amal itu membuat kita masuk neraka. Tapi yang paling penting adalah siapa yang diingini Allah. Allah punya rahasianya sendiri. Tapi Tuhan tidak akan mendalimi hambanya. Kamu memang sedikit amal kebajikannya, luar biasa ikhlasnya. Kamu memang banyak amal ibadahnya, tapi riya kemana-mana kamu sampaikan. Seolah-olah Tuhanmu nomor 2, nomor sekian. Nah itu dia. Poin yang saya ingin sampaikan, bagaimana mempertahankan keikhlasan ini Ibu. Ada kiatnya. Saya tahu jamaah kita di Sunda Kelapa suka menanyakan tentang kiat. Kita ingin jalan pintas menuju surga, itu yang paling dicari banyak tuh. Nah, tetapi itu tidak salah karena memang ada. Contohnya, salah satu nasihat guru-guru kita, ulama kita, teknik untuk mempertahankan keikhlasan, ridha Allah. Jadikanlah malam hari itu kualitas lailiyahnya mampu menenggelamkan kualitas nahariyah. Apa maksudnya? Kualitas al-lailah itu adalah kualitas kelembutan, latifah, kualitas kekhusyuan, kualitas kerinduan terhadap Tuhan, kualitas-kualitas yang sangat-sangat akrab dengan Tuhan. Sedangkan kualitas nahariyah
itu maskulin, jantan, angkuh, rasional, berjarak. Ya. Kita diminta mampu nggak di dalam hidup ini lebih banyak kita diwarnai oleh kualitas lailiyah ketimbang kualitas nahariyah. Suasana batin apa yang sedang kita rasakan di malam hari, Ibu Bapak? Lebih enak mana batin kita, malam hari atau di siang hari? Malam hari atau siang hari? Mampu nggak kualitas malam hari itu kita pakai sampai jam 12 siang? Mampu nggak kita mengundang kualitas lailiyah itu kita datangkan lebih awal pada waktu asar, sehingga nahariyah kita itu cuma 2 jam, 1 jam. Masih ada hawa-hawa malam masuk ke kantor, sehingga tidak ingin mengambil hak orang lain, tidak ingin menyakiti hati orang lain, tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani orang lain. Itu kualitas lailiyahnya nyebrang ke siang hari. Belum malam hari, hawa-hawa malamnya itu sudah datang. Sholat tepat pada waktunya. Malam harinya tidak pernah memberi kesempatan nahariyah untuk aktif di dalam batinnya. Itu teknik untuk mempertahankan keikhlasan. Jangan dibalik. Sudah jam 10 malam, jam 11 malam, masih kualitas nahariyahnya yang dominan. Masih di depan komputernya itu bursa efek ini beli apa ini, jual berapa dan seterusnya, kalkulasi. Ya. Akhirnya salatnya sisa-sisa waktu pendek-pendek. Salat subuh langsung. Sesudah salat subuh itu ambil kunci gudangnya, kunci kantornya atau kunci tokonya. Masih gelap-gelap, sudah buka di situ. Sudah mengkalkulasi keuntungan saya hari ini, saya prediksi berapa. Jadi itu kualitas nahariyahnya lebih panjang daripada kualitas lailiyahnya. Jika kita ingin memperoleh sesuatu yang lebih istimewa dari Tuhan, panjangkan kualitas lailiyahnya ketimbang kualitas nahariyahnya. Bisa paham yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ada yang menggoda, masih jam 8, jam 9, rasanya kita barusan sholat subuh, rasanya kita baru sholat duha, sudah diajak untuk bermain-main hitam. Hati kita itu meronta, itu enggak. Kamu barusan sholat duha kok. Kamu masih ingat enggak? Tadi jam 3 kamu sholat tahajud, jam 7 salat duha, sebelumnya itu salat subuh. Baru 1 langkah masuk di kantor sudah dijemput dengan pekerjaan hitam. Kok tega-teganya kamu? Oh enggak. Dia berani mengatakan no terhadap orang yang menyimpan kualitas lailiyah. Tapi kalau memang sejak tadi pagi atau mungkin sejak subuh itu kualitas nahariyahnya muncul, begitu dia bangun tidur, kalkulasi keuntungan ya sudah menggerogoti pikirannya, sudah. Dia hanya bisa mengatakan iya terhadap kebatilan, tapi tidak berani mengatakan no. Tapi sebaliknya, kalau orang pengaruh lailiyahnya kuat, dia berani dengan tegar mengatakan no. Yang bisa mengatakan no terhadap kebatilan itu kualitas lailiyah. Yang suka mengatakan yes itu kualitas nahariyah. Karena kalau siang hari kan kita tidak takut. Kenapa takut? Siang bolong. Tapi kalau malam hari semuanya serba ketakutan. Takut tertelan kegelapan malam. Bukan hanya itu, di malam hari kita sejuk, di malam hari kita dekat dengan Tuhan, di malam hari itu kita ingat akhirat, di malam hari itu kita bisa mengingat kematian dengan gampang. Di malam hari kita bisa khusyuk lebih bagus. Di malam hari itu kita bisa mengingat jasanya orang tua kita. Di malam hari kita dalam keadaan hening. Di malam hari kita bermesraan dengan Tuhan. Di malam hari seperti tidak ada beban. Di malam hari kita takut terhadap Tuhan, sangat takut. Sebaliknya di siang hari, tadi malam itu kita takut banyak. Di siang hari kita sudah mulai tinggal sedikit ketakutannya. Sehingga berdosanya pun juga sudah nggak takut lagi.
Nah, nanti malam hari baru menyesal, taubat, nangis-nangis. Tapi apakah seperti itu pemandangan hidupnya? Siang dosa, malam taubat, siang dosa, malam taubat. Itu mempermain-mainkan Tuhan. Itu melecehkan Tuhan. Ya. Padahal bersumpah semalaman, saya akan mengakhiri dosa saya. Baru jam 9 pagi, lupa baiat, lupa ikrar, lupa sumpahnya terhadap Tuhannya. Nah, jadi ibu bapak sekalian, mari kita mempertahankan kualitas lailiyah kita untuk bekerja sangat aktif di dalam diri kita. Kualitas lailiyah inilah nanti yang akan senantiasa membasahi batin kita, subur tumbuh keimanan kita, dan insya Allah itu nanti punya kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap kebatilan, yes terhadap al-haq. Nah, ini yang disampaikan Ibnu Athaillah. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala semata, jangan mengharap selain ridhonya. Sesungguhnya pokok seluruh ibadah, baik wajib maupun sunat, hendaklah diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa berharap apapun, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, keluarga. Kalau ridha sudah bekerja dalam diri seseorang, dia lupa pahalanya itu. Kalau kita beribadah karena ingin dapat pahala, kalau kita beribadah karena ingin masuk surga, kalau kita beribadah karena takut masuk neraka, kalau kita beribadah karena ada maunya kita kepada Allah, ada hajat kita yang besar terhadapnya, maka itu belum, masih itu gaya ibadahnya para awam. Orang-orang yang khawas lupa apa itu pahala, lupa itu surga, lupa karena takut, lupa takut neraka, ya, lupa segalanya. Yang dia ingat cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengingat Allah, tidak takut neraka, tidak bangga dengan surga. Kenapa? Di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dicamkan dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Selama kita beribadah karena surga, yakinlah bahwa itu tidak permanen cinta kita kepada Tuhan, tidak permanen khusyuknya dalam sholat. Kenapa? Karena mengharap makhluk, bukan mengharapkan Sang Khalik. Surga itu makhluk loh Bapak Ibu sekalian. Makanya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, bukan lil jannah, bukan untuk surga kan. Soal nanti dapat surga itu urusan lain. Kata Ibnu Arabi, ambil itu surga, saya nggak butuh surga kok. Yang saya butuhkan pencipta surganya. Ya, kata Pak Bung Karno, siapa yang bercita-citalah setinggi langit, bahkan bercita-citalah untuk menggapai bintang di langit, kan lumayan kalau sudah dapat bulan atau matahari. Jadi kalau ingin mendapatkan 10, cita-citakan 1000. Kalau cita-citanya hanya 10, berarti dapat 1 itu. Ya, kalau cita-citanya mendapatkan Allah, surga dalam genggaman. Kalau cita-citanya surga itu, ya dicuci dulu di neraka baru masuk surga. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Mari kita dengarkan surah azan dulu Bapak Ibu sekalian. Usahakan di dalam hati kita yang paling dalam, ridha yang menjadi tujuan kita, bukan kepentingan-kepentingan sesaat atau bukan kepentingan-kepentingan biologis, kepentingan lahiriah. Usahakan yang mendikte kita di dalam pendekatan kita kepada Allah adalah kebutuhan-kebutuhan rohani. Nah sekarang hamba yang selalu melakukan ketaatan, apa yang harus kita cermati kalau kita sudah dikaruniakan Allah untuk selalu melakukan ketaatan? Artinya kita tidak pernah meninggalkan ibadah wajib, terutama sunat pun juga jarang kita tinggalkan. Nasihat, hendaklah berhati-hati terus menerus melakukan taqarrub kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, serta lebih banyak mengharapkan sifat kemurahan santunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan terbetik dalam diri kita ingin memaksa kehendaknya, memaksakan kehendaknya terhadap Allah. Sadar atau tidak sadar, kalau terbetik dalam hati kita, kami kan sudah beribadah, otomatis Tuhan, Engkau harus membalas apa kebajikan kami. Ya, bagi seorang penganut ajaran spiritual, itu contoh penghinaan terhadap Tuhan. Seandainya bisa kita sembunyikan ibadah itu kepada Allah, Allah pun sebaiknya kita sembunyikan, tapi itu tidak mungkin. Sedemikian penting menyembunyikan kebajikan itu sendiri, apalagi terhadap orang-orang lain. Tangan kanan yang bersedekah jangan ketahuan tangan kiri, itu bahasanya indah sekali. Sebab orang yang senantiasa dalam ketaatan akan menghadapi cobaan yang seringkali dapat merusak hubungan dengan Allah dan mengotori ibadahnya. Iya. Orang yang taat itu seringkali terkecoh. Istilah yang saya gunakan itu sering saya gunakan, batu licin di dalam perjalanan pencari Tuhan ialah ketaatan itu sendiri. Ya. Yang paling banyak membuat kecelakaan lalu lintas, menyebabkan korban banyak, bukan jalan rusak, tapi jalan licin kan, ngebut. Itu pemandangan spiritual juga. Hati-hati terhadap keadaan kita tidak ada masalah, sebab itu bisa kita jalan di tempat. Dan jangan takut menghadapi sebuah kenyataan pahit, karena itu pertanda kita sedang mendaki. Ya. Umur bertambah, tapi kita tidak pernah mendaki lagi. Nanti mendaki pada saat bulan suci Ramadan, nanti mendaki pada hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu Minggu nurun, bahkan sampai ke terjal gitu. Ya. Orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan akan menghadapi cobaan. Semakin taat seseorang itu, semakin besar ujiannya. Ujian yang paling berat justru bukan menyakiti badan, tapi seperti ujub, ria. Ya. Lebih gampang mengobati luka fisik daripada ria. Luka fisik itu terasa sakitnya dan ketahuan tempatnya dan obatnya pun juga sudah ada. Tapi kalau ria, orang itu tidak pernah sadar kalau dirinya itu ria. Orang itu tidak pernah sadar kalau dirinya itu sombong, angkuh, ujub. Ya. Sekalipun disebutkan kamu itu sombong, kamu itu ria, enggak percaya. Ah, itu penilaian kamu. Bagi saya enggak. Nah. Tapi kalau badan kita sakit, lukanya bisa diketahui, obatnya juga bisa diketahui, masa pengobatannya pun juga bisa diukur. Tapi kalau orang itu kejangkitan penyakit-penyakit rohani, itu dokternya sulit dicari. Ya. Hamba yang suka berbuat maksiat. Kalau tadi hamba yang suka berbuat taat, apa yang harus dilakukan bagi hamba yang suka berbuat maksiat? Hendaklah segera sadar dan bertaubat karena dosa-dosa yang menyakiti dan menghina diri mereka sendiri. Jangan keenakan di dalam dosa. Jangan keenakan dalam lumpur dosa. Segeralah sadar dan bertobat, sekalipun usianya masih muda. Kematian tidak mengenal usia muda. Kesadaran itu mendorong hamba untuk mendekati Allah dan memohon
santunan dan kasih sayangnya agar dapat keluar daripada lembah kemaksiatan, disebabkan karena kebodohan dan kelemahannya. Ya. Seringkali ada orang yang curhat, ya Pak Ustadz, kenapa ya saya tidak bisa meninggalkan dosa-dosa besar? Ya, apa resepnya? Ya dijawab bahwa yang paling tahu cara untuk menghentikan kebiasaan itu adalah yang bersangkutan sendiri. Tapi memang perlu bimbingan. Ya. Menyadari kelemahan kita sendiri itu sudah suatu awal daripada rahmat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum ada kesadaran untuk menyadari diri kita itu melakukan kesalahan, kesalahan yang dilakukannya itu masih ditolerir, dimaafkan, masih dianggap biasa, itu pertanda belum ada kasih sayang Tuhan terhadap yang bersangkutan. Meskipun masih melakukan dosa itu, tapi kalau sudah mulai ada penyesalan, sudah mulai hatinya sakit, maka itu pertanda pengampunan Tuhan atau kedua tangan Tuhan terbuka untuk menerima yang bersangkutan. Abu Yazid Al-Bustami mengingatkan kepada kita, taubat karena perbuatan maksiat itu hanya sekali. Akan tetapi taubat karena mengerjakan ketaatan itu 1000 kali taubat. Maksudnya apa? Taubat karena perbuatan maksiat itu hanya sekali. Kita telah melakukan perbuatan maksiat, istighfar, akhirnya kita kembali ke jalan yang benar, melakukan segala macam ketaatan. Selesai, semoga Allah mengampuni kita. Bukti-bukti pengampunan Tuhan itu, kita diberikan petunjuk, tidak pernah alfa lagi sholatnya, bahkan selalu ke masjid, tidak tanggung-tanggung. Masjid yang didatangi adalah masjid yang bisa memberikan pencerahan, jauh memang, tapi juga selalu datang. Misalnya di Masjid Sunda Kelapa atau masjid lain. Kenapa mereka datang ke sini atau ke tempat-tempat itu? Karena mereka ingin lebih. Tidak cukup diperbaiki oleh hanya masjid biasa. Dia membutuhkan masjid luar biasa untuk memperbaiki dirinya. Sama-sama masjid, tapi ada masjid tidak terasa masjid, ada masjid rasa masjid. Bapak Ibu sudah tahu tuh, dalam perasaan kita sholat di satu masjid, kok rasanya nggak rasa masjid? Kita sholat di satu masjid yang lain, wah ini rasa masjid banget. Apa maksudnya rasa masjid? Ingat, dari akar kata sajadah, yasjudu, bahasa Arab, sajadah artinya menunduk, menghormat, ya, membentuk kata sujudon. Sujud artinya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan diri bahwa hambamu sangat hina, melakukan banyak kesalahan. Lantas kita menyerahkan diri kita kepada Allah untuk ditolong, untuk diberikan bimbingan. Itu namanya sujudon, ya. Kemudian ada lagi satu kata lain membentuk kata baru, yaitu sajidon, orang-orang yang sujud, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan sujudon tadi. Kemudian ada tempat untuk sujud, itu disebut masjidon. Jadi ada 3 kata yang sangat penting dari akar kata sajadah. Sajidon, orangnya yang sujud, masjidon, tempatnya orang yang sujud, sujudon, kualitas persujudan yang dilakukan oleh orang yang sujud itu.
Ya. Semuanya harus paralel. Ada orang yang sajid, orang yang mau sujud, ya, harus punya persiapan betul. Ada orang yang sujud betul-betul sudah menumpahkan segala-galanya. Saya sering mengilustrasikan sujud itu adalah menjatuhkan mahkota paling tinggi bagi seorang anak manusia, namanya kepala, ya, ke tempat yang paling bawah di lantai. Itu namanya sujud. Apa yang paling tinggi nilainya, martabatnya selain kepala? Kan nggak ada kan? Justru kepala mahkota inilah yang harus ditundukkan ke bawah setingkat dengan telapak kaki. Bahkan telapak kaki naik sedikit, terangkat kan telapak kaki kita, dan justru muka itu lebih rapat menempati posisinya tempat telapak kaki itu. Itu namanya sujud. Jadi telapak kaki naik, muka yang paling terhormat ini sujud di tempatnya telapak kaki. Itu namanya sujud. Yang harus sujud itu sebetulnya bukan hanya muka, Bapak Ibu. Muka itu simbolik. Yang harus sujud itu adalah isi kepala ini sendiri yang harus sujud. Seperti saya terangkan minggu lalu, berwudu itu jangan hanya membasuh kepala, isi kepalanya pun juga harus dibersihkan di situ. Pikiran kita tidak boleh kotor, pikiran kita tidak boleh bengkok, pikiran itu harus lurus. Jangan hanya mencuci tangan dari air bersih. Tangan itu identik dengan power, kekuatan, kekuasaan yang kita miliki. Bersihkan kekuasaannya itu, powernya itu. Itu wudu hakiki namanya. Ada wudu fikhi, ada wudu tarekat, ada wudu hakiki, ada lagi wudu neurologi. Saya sudah jelaskan semua itu. Ya. Berkumur-kumur, bukan sekedar berkumur-kumur. Lihat mulut kita, berapa orang yang korban setiap hari, dituduh, dimarahi, dimaki-maki, dibicarakan aibnya. Berkumur-kumur itu artinya membersihkan pembicaraan kita, membersihkan komitmen kita, membersihkan ikrar kita. Mencuci mata, bukan hanya mencuci mata fisik, tapi membersihkan pengawasan kita. Mata itu kan identik dengan pengawasan. Terkontrol nggak anak-anak kita? Terkontrol nggak bawahan kita dari berbagai hal? Terkontrol nggak diri kita? Ya. Mata kita itu harus dibersihkan dalam pengertian visi, ya. Visi itu harus bersih. Kalau visinya orang kotor, apapun yang dikerjakan itu kotor. Jadi membersihkan mata, membersihkan visi, ya. Membersihkan pengawasan. Kaki, membersihkan pendirian. Jangan seperti bunglong. Kemana angin bertiup, di situ dia mengarah. Itu bukan siratal mustaqim orang seperti itu. Maka itu kita bersihkan kaki itu supaya tangguh, berpendirian, tidak gampang terombang-ambing, tegak di atas siratal mustaqim. Ya. Sujud, isi kepala itu pun juga harus sujud. Terbuanglah keangkuhan itu sendiri. Saya pernah mengilustrasikan kepala ini seperti ember nih. Segala macam masuk di situ. Pikiran kotor kayak comberan itu masuk semua di sini, pikiran macam-macamnya itu. Buang kotoran itu semua dalam sujud. Allahu Akbar subhan rabbiyal a'la bihamdi. Pokoknya menetes sampai tetesan terakhir ember itu, tumpah ruah, kosong. Ya, itulah takhalli, pengosongan. Allahu Akbar.
bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Kita mohon supaya itu diisi. Pengisian itu dipakai ibaratnya air untuk mencuci embernya itu yang masih kotor-kotor, masih ada gitu mungkin karatan-karatannya. Dibilas, sujud lagi, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tetesan terakhir. Bangkit, sudah embernya bersih. Kita mohon lagi kepada Allah, air jernih, dia dalam ember yang jernih, itulah nanti yang akan menuntun hidup kita menjadi manusia-manusia terhormat, manusia mulia. Ya. Kita jangan beribadah hanya terlalu fisik, tapi tidak ada dampak rohaninya, dampak spiritualnya. Nah, ini yang kita inginkan. Salat juga seperti itu kan. Makanya itu disebutkan aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Kenapa Tuhan tidak mengatakan if'alus shalah, kerjakanlah salat? Bukan yang penting rukuk sujudnya, tetapi menegakkan salat, iqamatis shalah. Kata qama berdiri kan. Jadi kita diminta untuk menegakkan salat, mendirikan salat, bukan melakukan salat. Melakukan salat itu gampang, rukuk sujud sudah selesai, tapi menegakkan salat itu yang berat. Salat yang ditegakkan, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Penegakan salat ialah yang mampu mencegah kita untuk melakukan fakhsya, keburukan dan kemungkaran. Kalau habis salat tapi masih tetap langganan dosanya berlanjut, itu hanya melakukan salat tapi tidak menegakkan atau mendirikan salat. Hati-hati kita di dalam memahami bahasa agama. Ya. Itu pintar sekali Tuhan memilih kata-kata itu. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa Tuhan tidak mengatakan wala taf'aluz zina, jangan berbuat zina? Wala taqrabu malal yatim, jangan dekati hartanya anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang tidak punya orang tua. Mendekati saja jangan, apalagi melakukannya. Nah, ini bahasa agamanya seperti itu. Tapi kalau yang lain-lain, jangan melakukan, jangan minum minuman keras, alkohol itu ya. Tidak dikatakan jangan mendekati alkohol. Jangan mendekati perjudian, enggak. Tapi yang tidak boleh didekati zina dan harta-harta anak-anak yatim piatu yang tidak kuat untuk mendayagunakan hartanya, padahal hartanya banyak. Ya, ini yang saya maksud. Taubat karena perbuatan maksiat itu hanya sekali. Akan tetapi taubat karena mengerjakan ketaatan itu 1000 kali taubat. Ingat kembali ibu bapak sekalian, taubat itu bukan hanya untuk orang yang berdosa. Ada 4 macam tingkatan taubat kan, masih ingat bapak ibu? Taubatnya orang awam ialah taubat pada saat selesai melakukan dosa, terutama dosa besar. Ya. Taubatnya orang awam tingkat hampir masuk ke khawas, taubatnya itu karena menyia-nyiakan waktu. Ya Allah, kok kenapa yang saya lakukan hanya salat fardu, tidak melakukan salat sunat rawatib, tidak melakukan dosa, tetapi dia meninggalkan sunat, yang dia kerjakan hanya yang wajib. Taubat itu menyia-nyiakan waktu, padahal ada kesehatan, ada waktu. Nah, setelah melakukan rawatib, qabliyah ba'diyah, baik muakkad maupun muakkadah. Contohnya itu kalau gair muakkad,
Mungkin sudah Bapak Ibu tahu ya. Salat ba'diyah Isya misalnya sebentar ini. Salat ba'diyah Isya itu ada namanya salat muakkad. Muakkad itu sangat penting, hampir wajib tapi tidak wajib. Sunat yang sangat penting. Itu 2 rakaat sesudah salat Isya. Ada lagi namanya salat ghair muakkad. Tidak sangat penting tetapi itu perlu. Itu 2 rakaat yang kedua setelah 2 rakaat yang pertama. Jadi 2 rakaat pertama sesudah salat Isya nanti itu salat sunat muakkad. Bangun lagi 2 rakaat sesudah salat 2 rakaat pertama, itu namanya salat ghair muakkad. Saya perhatikan di antara kita ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Pak Saiful selalu saya lihat mengambil 4 rakaat. Itu muakkad dan ghair muakkad. Nah, kalau bisa mulai malam ini, nanti dan seterusnya, jadikan 4 rakaat salat ba'diyah Isyanya. Pernah saya katakan, orang yang dekat dengan Tuhan tidak bisa lagi membedakan mana wajib, mana muakkad, dan mana ghair muakkad. Yang penting itu pernah dilakukan Nabi, semua dilakukannya. Cuma nggak boleh nambah-nambah, jadikan 8 rakaat, 2 rakaat aja lah. Menambah itu berarti bid'ah. Kecuali kalau niatnya salat lain, misalnya salat sunat taubat dan seterusnya, boleh. Iya. Taubat berikutnya semua dilakukan kan, muakkad, ghair muakkad dilakukan, tetapi masih taubat. Kenapa bertobat? Apalagi taubatnya secara kuantitatif jumlah tidak kurang memang, tapi secara kualitatif kosong. Jumlahnya rakaatnya banyak, tetapi isinya tuh kekhusyuannya sangat sedikit. Malu saya terhadap Tuhan, istighfar. Itu baru yang ketiga. Masih ada yang keempat, Bapak Ibu. Apalagi yang kurang, kenapa masih istighfar? Itu salat Nabi. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok begitu banget? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Bukankah engkau dijamin ma'sum, tidak pernah berdosa? Bukankah engkau seorang nabi dan seorang rasul, kepala negara, pimpinan? Kenapa semalaman sholatnya nggak pernah berhenti?" Ya, dijawab, "Afalam akuna abdan syakura." Apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur? Oh, jadi taubatnya orang khawas, taubatnya ialah dijadikannya sebagai syukur. Yang lainnya mengatakan, kenapa masih bertobat? Padahal sudah nangis-nangis, rawatibnya ba'diyah qabliyah nggak pernah ada yang kosong. Saya masih bertaubat, malu pada Tuhan. Kenapa? Masih ada detik-detik tertentu ingatan saya tidak kepada Tuhan. 1 detik tidak mengingat Tuhan, itu seperti berdosa besar. Subhanallah. 1 detik kita ingat Tuhan, bahagianya luar biasa. Dia 1 detik terputus ingatannya dengan Tuhan, tersiksa luar biasa. Nah, sekarang saya tanya kita semua, taubat kita yang mana tingkatannya? Yang pertama, jangan-jangan yang pertama juga enggak. Tadi berdosa, tapi belum istighfar 100 kali sampai malam ini. Ya. Jangan malu Bapak Ibu sekalian, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahharun. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bolak-balik bertobat, bolak-balik membersihkan diri. Dan semoga Allah mencintai kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam Jumat nanti kita akan ketemu dalam pengajian tasawuf. Jangan lupa, mari kita sholat tahajud nanti malam dengan kualitas yang lebih baik. Kita saling mendoakan satu sama lain.
Doakanlah kedua orang tua dan orang yang pernah berjasa terhadap kita. Semoga anugerah berkahnya tercurah terhadap kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.